Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat Masjid Syuhada yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan tiada terhingga sehingga kita masih merasakan sehat walafiat, iman dan Islam. Marilah kita gunakan kenikmatan yang tak terhingga ini untuk memupuk keimanan dan ketakwaan kita. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sudah tahunan kita dilanda COVID sejak 2019. Perubahan terjadi secara total dalam kehidupan kita, baik kehidupan sosial, keagamaan hingga pendidikan. Ujian yang begitu luar biasa sehingga merubah karakter kita, bahkan merubah peradaban dunia. Tentang ujian Allah yang begitu besar, Allah telah mengingatkan kita sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu semua dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Kejadian demi kejadian adalah pelajaran bagi kita, pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Di antara hikmah pandemi COVID yang kita rasakan ini, yang bisa kita ambil pelajaran menurut khatib di antaranya, yang pertama, COVID mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga persatuan. Tanpa rasa persatuan dan solidaritas atau saling memahami, maka kita akan kesulitan dalam menghadapinya. Hendaknya kita semuanya berprasangka baik antar sesama dan tidak saling menyalahkan. COVID hanyalah makhluk Allah, sama halnya kita juga makhluk Allah. Allah yang menciptakan dan tentunya Allah yang Maha mematikan. Bagi saudara-saudara kita yang menginfokan tentang waspada COVID, itu artinya sedang menjalankan perintah agama sebagai wujud dari hifdun nafas atau menjaga jiwa. Tentunya dengan kewaspadaan dan tanpa kepanikan. Saudara kita yang terkena COVID bukanlah aib atau keburukan, maka tak perlu dikucilkan atau memandang buruk karena siapapun bisa terkena. Semua kejadian tak lepas dari ketentuan Allah. Hikmah yang kedua,
COVID mendidik kita bahwa kesehatan adalah hal yang mahal. Kesehatan adalah modal awal kita dalam melakukan semua aktivitas. Kekayaan, rumah yang mewah, yang megah, makanan yang lezat terasa hambar jika kita tidak sehat. Sehat adalah nikmat yang luar biasa yang wajib untuk kita syukuri. Yang ketiga, COVID mengingatkan kita bahwa kematian dapat datang kapanpun, siapapun, dan dimanapun. Siapapun bisa terkena COVID, tak terkecuali diri kita. Kiai, ulama, ustadz tak luput dari corona. COVID mengingatkan kita bahwa sehebat apapun diri kita, sehebat apapun manusia, cepat atau lambat pasti akan menemui kematian. Kematian adalah hal yang pasti, tak ada satupun yang patut kita sombongkan. Yang keempat, COVID mengajarkan kita untuk lekas-lekas berbuat kebaikan. Harta, tenaga, dan pikiran kita gunakan untuk sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berguna untuk manusia, untuk makhluk yang akan kita tinggalkan nanti. Jika kita menanam kebaikan di dunia, pastilah suatu saat kita akan menuai kebaikan di akhirat. Sebelum datang waktu sakit, sebelum datang waktu sempit, sebelum datang waktu miskin, sebelum datang waktu tua, dan tentunya yang pasti adalah sebelum datang waktu mati. Yang kelima, COVID memberikan pelajaran bagi kita bahwa kesabaran adalah modal utama. Musibah, ujian, bala, dan bencana melatih kita untuk sabar. Sembari berbenah diri, Allah menurunkan wabah bisa jadi karena hambanya yang terlalu asyik dengan dunia dan kemaksiatan. Mungkin saja banyak kemaksiatan di sekitar kita yang kita tidak sadar, sehingga Allah memberikan teguran agar kita paham. Atau bisa saja dosa dalam diri kita yang kita lakukan, yang kita anggap itu sebagai sebuah kebaikan. Atau bisa saja sebagai peringatan karena kita senantiasa meributkan yang baik, tapi membiarkan atau mengabaikan hal yang buruk di sekitar kita. Marilah kita perbanyak istighfar dan mendekatkan diri pada Allah dengan memperbaiki ibadah, karena bisa jadi masa-masa ini adalah masa terakhir dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari wabah. Saudara-saudara kita yang sedang sakit dan masa penyembuhan, mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat penyakitnya oleh Allah. Saudara kita yang telah wafat mendahului kita diberikan ampunan dan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ والمختلفة والزلازل والمحان والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة